Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Implementasi Ajaran Taman Siswa dan Laporan Keuangan Konsolidasi Suatu Pengantar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Prilihmawati dengan NIM 2019-017-217. Yang selanjutnya ada Alexandra M. Agala dengan NIM 2019-017-219. Dan yang terakhir ada Rifa Ayu dengan NIM 2019-017-223. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan tersebut tentunya kita harus memiliki sifat tetap, mantap, dan antep. Tetap, mantap, dan antep di sini berarti dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan anak harus tetap, artinya tetap lahirnya, mantap batinnya, dan antep atau berbobot. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan laporan keuangan tersebut kita tidak boleh terkecoh dengan faktor eksternal perusahaan dan hal-hal yang dapat merugikan investor seperti adanya suap dan sebagainya. Nah, selain kita harus memiliki sifat tetap, antep, dan mantep, kita harus memiliki atau harus bersifat korporatif, konsultatif, korektif. Nah, dalam hal ini kita harus bisa saling bekerja sama dengan rekan yang lain, harus saling tukar-menukar informasi dan saling mengoreksi dan mengingatkan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi induk dan anak, sehingga laporan yang dihasilkan adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tidak terdapat kesalahan yang dapat merugikan para pemegang sahamnya. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Menurut FABS, Statement nomor 141, penggabungan di mana satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dari suatu perusahaan induk. Suatu perusahaan akan menjadi perusahaan anak apabila perusahaan lain mengakuisisi kepemilikan pengendalian atas saham berhak suara yang beredar. Penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Tetapi setelah hubungan induk anak perusahaan itu terbentuk, pembelian saham tambahan perusahaan anak tidak dianggap sebagai penggabungan usaha. Dengan kata lain, entitas yang terpisah hanya dapat bergabung satu kali. Paragraf pembuka ARB nomor 51 laporan keuangan konsolidasi menyatakan tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah untuk menyajikan terutama demi kepentingan pemegang saham dan kreditan perusahaan induk hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk serta anak, seolah-olah kelompok perusahaan tersebut adalah perusahaan tunggal dengan satu atau lebih cabang atau divisi. Jadi, laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjukkan bagi investor para perusahaan induk dan bukan bagi pemegang saham minoritas, serta kreditor perusahaan anak. Perusahaan anak sebagai entitas hukum yang terpisah tetap melaporkan hasil operasinya kepada para pemegang saham minoritas. Yang berikutnya yaitu adalah contoh kasus. Jadi, asumsikan bahwa selain mengakuisisi semua saham beredar Scarly, PEN itu juga mengakuisisi 90% saham Scarly dengan harga $50.000. Nah, kelebihan biaya investasi pada nilai buku yang diperoleh adalah $14.000, yaitu $50.000 dikurangi nilai buku yang diperoleh seharga $36.000 dan kepemilikan tanpa pengendalian atau hak minoritas dalam Scarly sebesar $4.000. Jadi ekuitas sebesar $40.000 itu dikalikan dengan 10% hak minoritas. Nah, prosedur untuk membuat neraca konsolidasi PEN dan Scarly menurut asumsi kepemilikan 90% itu diilustrasikan dalam tabel 3.4 di bawah ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat udah ada jurnal dan udah ada tabelnya. Jadi untuk perusahaan induk mengakuisisi 90%, itu ayat jurnal untuk mengkonsolidasi neraca PEN serta Scarly dan mengakui hak minoritas dalam Scarly pada tanggal akuisisi adalah, jadi ada modal saham Scarly itu ada 30, laba ditahan Scarly ada 10, kemudian goodwill itu ada 14, kemudian investasi dalam Scarly ada 50 dan hak minoritas itu ada 4. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk tabelnya.
Kemudian hak minoritas atau kepemilikan non-pengendalian. Nah, FASB sebagai bagian dari proyek konsolidasi itu membuat keputusan tentatif. Nah, dalam diskusinya mengenai penyajian hak minoritas, yang pertama itu hak minoritas dalam perusahaan anak harus ditampilkan dan diberi judul pada neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Kemudian yang kedua, laba yang menjadi bagian hak minoritas itu bukan merupakan beban atas kerugian, melainkan pengurang laba bersih konsolidasi untuk menentukan laba yang menjadi bagian kepemilikan pengendali. Kemudian yang ketiga, itu adalah kedua komponen laba bersih konsolidasi. Laba bersih yang menjadi bagian hak minoritas atau kepemilikan non-pengendalian dan laba bersih yang menjadi bagian kepemilikan dengan pengendali harus diungkapkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Yang berikutnya merupakan pengaruh alokasi neraca konsolidasi pada saat diakuisisi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini merupakan peraga schedule pengalokasian kelebihan biaya atas nilai buku kepemilikan yang diakuisisi. Nah, pada peraga 3.7 ini merupakan schedule pengalokasian kelebihan biaya investasi dari Pilot Corp dan perusahaan anak yang dimiliki sebesar 90%. Yang berikutnya merupakan pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah diakuisisi. Nah, pengaruh mengamortisasi kelebihan sebesar $4.890.000 terhadap neraca konsolidasi per 31 Desember 2007 didasarkan pada asumsi-asumsi berikut mengenai operasi Pilot dan Sen Corporation selama 2007 serta mengenai periode amortisasi yang relevan atas aktiva dan kewajiban. Nah, untuk asumsi-asumsinya bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Laporan laba rugi konsolidasi. Nah, bisa teman-teman lihat pada peraga 3.10 ini menyajikan laporan laba rugi dan laba ditahan komparatif perusahaan yang terpisah serta konsolidasi bagi Pilot Corporation dan perusahaan anaknya Sen Corporation. Nah, laporan tersebut merefleksikan asumsi-asumsi sebelumnya dan jumlah yang digunakan dalam membuat kertas kerja neraca konsolidasi untuk Pilot dan Sen Corporation. Pos-pos pendapatan dan beban yang terinci telah ditambahkan untuk mengilustrasikan laporan laba rugi konsolidasi, tetapi semua asumsi dan jumlah telah benar-benar sesuai dengan bagian sebelumnya. Nah, yang berikutnya ini adalah akuntansi pushdown. Nah, sebelumnya apa sih akuntansi pushdown? Nah, akuntansi pushdown adalah proses pencatatan dampak alokasi harga beli secara langsung terhadap pembukuan perusahaan anak. Akuntansi pushdown mempengaruhi pembukuan perusahaan anak dan laporan keuangan terpisah perusahaan anak. Akuntansi pushdown tidak menggantikan laporan keuangan konsolidasi, tetapi dapat menyederhanakan proses konsolidasi. SEC mewajibkan penggunaan akuntansi pushdown untuk arsip SEC apabila perusahaan anak hampir seluruhnya dimiliki oleh perusahaan induk, yakni sebesar 90%, dan tidak memiliki utang maupun saham preferen yang beredar.